penelitian atau konservasi di Lampung ya, pengamatan gajah terutama. Dan pada akhirnya sekarang aktif di Rimak Asia sebagai biodiversity spesialis. Beliau juga sudah sebagai register HCV assessor profesional dan sekarang aktif untuk melakukan penilaian baik itu HCV maupun HCM. Semoga pengalaman dan latar belakang beliau bisa menjadi manfaat bagi kita semua untuk seri session ini. Yang kedua adalah Nanang Hairul Hadi, 11-12 lah dengan Rama ya. Beliau latar belakangnya juga konservasi sumber daya hutan dari Fakultas Kedokteran IPB. Beliau banyak berkecimpung di survei-survei terkait dengan biodiversity ya, pengamatan satwa-satwa ke beberapa pulau lah. Jadi pengalaman beliau ini mudah-mudahan bisa berguna untuk sesi sharing kita ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam online Zoom partisipan sharing session ini, kalau tata cara tadi sudah tata cara dan rule diskusi ini sudah disampaikan oleh Hilma. Jadi mudah-mudahan semua sudah paham. Yang penting adalah kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, gitu ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, ada dua media chat dan atau mungkin nanti kita kasih kalau misalnya terlalu panjang untuk ngetik ya silahkan nanti bisa berdiskusi dengan membuka unmute mic-nya ya. Tidak panjang lebar supaya lebih banyak manfaat di pemaparan materinya. Silakan mungkin Pak materi siapa dulu Nanang ya? Silakan Mas Nanang materinya ya. Oke, terima kasih atas waktunya pada Pak Cecep yang dalam hal ini bertindak sebagai moderator. Jadi saya akan membawakan materi ini bersama Mas Rama. Jadi kita akan berkolaborasi ya. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, sedikit pengantar bahwasanya seperti yang disebutkan Pak Cecep tadi bahwa biodiversity merupakan salah satu aspek penting yang dalam penilaian HCV, yaitu jika penilaian HCV dibagi menjadi dua, yaitu HCV lingkungan dan HCV sosial. HCV lingkungan ini salah satunya yang penting adalah dalam bidang biodiversity. Nah, dalam kali ini kebetulan kemarin Hilma sharing kepada saya bahwa ternyata respon dari rekan-rekan peserta learning session sebelumnya itu banyak yang tertarik untuk membahas mengenai biodiversity. Kemudian kami mengobrol apa kira-kira yang topik yang menarik ya, yang kira-kira bisa dibahas. Nah, inilah keluar mengenai 9, sebenarnya bukan kesalahan mungkin ya, hal-hal yang sering terlewat gitu, karena dalam penilaian ini kita juga mungkin ada yang dalam pelaksanaannya, dalam persiapan, dalam pelaksanaan, dan kemudian dalam penyusunan laporan itu ada hal-hal yang sering miss gitu. Jadi standar yang kita gunakan ini adalah berdasarkan hasil pengalaman kita dalam melakukan pengalaman kami dalam melakukan asesmen sebelumnya, dan laporan-laporan yang sudah kita submit ke HCVRN. Jadi HCVRN ini mungkin sedikit cerita adalah lembaga yang konsen terhadap dunia per-HCV-an, jadi lembaga yang terdiri dari beberapa anggota seperti NGO, ada juga grower atau perusahaan, grup-grup besar, kemudian terdiri dari organisasi-organisasi yang konsen terhadap HCV atau sustainability. Dan terima kasih ya salah satu anggota dari HCVRN ini. Nah, penilaian HCV ini mengalami sebelumnya terus mengalami improvisasi, perbaikan. Pada akhirnya pada tahun 2015 kalau nggak salah ya, mulai dikenalkan sistem lisensi ALS yang tadi disebutkan bahwa Mas Lama sudah register,
kemudian Pak Cecep sudah fully lesson. Jadi oleh HCPR ini mencoba untuk ada suatu standar ya, di mana laporan atau asesor itu sesuai dengan apa yang ada di pedoman gitu. Jadi terstandar istilahnya. Nah, laporan-laporan yang dilakukan oleh Terima Kasih ya, beberapa memang banyak sekali yang sudah disubmit untuk dilakukan review oleh quality panel, yang kemudian jika sudah sesuai dengan pedoman atau guidance yang dikeluarkan oleh HCPRN itu, maka laporan ini bisa dinyatakan satisfactory seperti itu atau memuaskan. Dan kemudian laporan ini jika sudah dinyatakan memuaskan akan dipublish public summary-nya di website mereka. Jadi semua orang bisa melihat. Jadi ini untuk menuju proses ke sana itu cukup panjang ya ternyata. Banyak sekali waktunya juga panjang, ekstra tenaga dan juga ekstra dana ya. Jadi benar-benar menyita perhatian, menyita waktu, menyita tenaga juga. Jadi tapi dari hasil itu semua tujuannya adalah untuk membuat suatu laporan yang kredibel atau yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, di dalam materi ini mungkin lebih akan membahas ke sana. Jadi sejauh ini sudah beberapa laporan yang sudah satisfactory juga, sudah memuaskan, artinya sudah memenuhi standar. Nah, kita mencoba merangkum apa-apa saja yang menjadi concern dari QP, menjadi yang di highlight, artinya yang temuan-temuan umum yang biasanya menjadi catatan untuk kita revisi. Ya mungkin beberapa rekan-rekan di sini yang hadir juga sudah terbiasa mungkin ya dengan hasil apa namanya QP gitu. Jadi sudah pernah submit mungkin atau menjadi tim dan lain sebagainya, atau juga dari perusahaan yang juga sebenarnya kan dalam perbaikan juga dari UM juga melakukan perbaikan dokumen-dokumen, dan dari pihak konsultan biasanya juga melakukan perbaikan. Jadi mungkin beberapa sudah sangat familiar, tapi yang belum familiar ya mungkin sebagai wawasan ya, sebagai gambaran bahwa sekarang skemanya seperti itu. Materi ini juga terdiri dari mulai awal ya, artinya persiapan, kemudian di lapangan, kemudian ketika penyusunan laporan. Jadi apa-apa yang biasanya miss di kita gitu. Dan sebenarnya ini beberapa juga sangat hal-hal kecil ya, sebenarnya hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin dari kita ini yang sudah biasa pengamatan satwa, misalkan sudah biasa melakukan biodiversity assessment, itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, tapi sering terlewat juga gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja. Nah itu, dan beberapa juga bersifat teknis, artinya membuat seperti di laporan, apa struktur laporan juga ada sedikit disinggung. Jadi mudah-mudahan materi kita ini bisa memberikan wawasan atau kita belajar bersama. Artinya saya dengan Mas Rama juga bukan yang serba tahu di sini ya. Jadi ini ruang belajar bersama. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada yang punya pendapat lain, punya ide lain, punya masukan atau punya ada pertanyaan yang untuk membantu menjawab, nah nanti dipersilakan. Mungkin Mas Rama ada tambahan dulu? Nanti aja Nang. Yang penting kita sama-sama. Ya? Iya, kayaknya itu udah panjang lebar dari Nanang. Iya. Apa namanya, teman-teman di sini juga banyak yang sudah mungkin pengalamannya juga lebih dari kita. Seperti yang disampaikan oleh Nanang, bahwa ini adalah ruang belajar kita semua. Jadi nanti kami akan mempersilahkan teman-teman untuk berbagi pengalaman terkait dengan apa namanya biodiversity assessment yang pernah dilakukan. Oke, saya share screen kali ya. Yuk, mainkan. Mainkan, oke.
Oke, baik kita mulai aja langsung materinya. Jadi ini kita urutkan dari yang mulai tahap persiapan. Mungkin diawali dari saya, Mas Bro ya. Yo, monggo, monggo. Jadi pertama adalah bisa kita lihat bahwa dalam dokumen atau dalam guidance yang dikeluarkan oleh HCVRN, artinya dalam penilaian HCV ini kita juga mengacu pada guidance yang ada. Ya. Ada 2 di Indonesia sebenarnya. Yang pertama adalah INTK atau Toolkit Nasional Indonesia itu tahun 2008, yang sebenarnya dari segi isi juga hampir sama. Namun ya kalau dari yang kedua adalah Common Guidance. Common Guidance ini lebih ke global sebenarnya, jadi pendekatan yang bisa digunakan oleh berbagai banyak negara dan dua-duanya bisa digunakan. Namun kalau dari kami di tim Firmakasia lebih banyak menggunakan Common Guidance yang juga dikombinasikan dengan INTK. Jadi pokok-pokok bahasan yang ada di INTK juga yang relevan juga kita masukkan. Jadi dalam guidance itu salah satu yang harus dilakukan adalah kajian awal. Nah ini. Nah bagi biodiversity assessor, nah itu beberapa juga sering ya tidak melakukan ini, mungkin terlewat, miss atau memang tidak tahu ya. Jadi sebelum kita melakukan penilaian, nah itu ya bisa dilihat di sini ya, untuk kategorinya adalah tidak melakukan kajian awal atau desktop study terhadap area yang akan dikaji. Misal analisis data sekunder, terus sebaran satwa RTE, terus daftar jenis satwa atau tumbuhan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah ini karena sebenarnya penelitian HCV ini kan penelitian yang biasanya cukup cepat ya, karena menghemat dana biasanya umumnya, kecuali memang ada unit manajemen yang mempunyai dana lebih, bisa melakukan kajian yang komprehensif dengan waktu yang lama. Nah tapi dengan keterbatasan dana biasanya waktu harinya semakin sedikit. Nah untuk mengatasi hal tersebut, nah bisa kita lakukan dengan kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya di awal sebelum kita ke lapangan. Ini biasanya baik yang sudah sering maupun yang baru awal itu sering terlewat ya. Mungkin yang sudah sering melakukan kajian ya, mungkin yang sudah malas, saya sudah pernah ke sana misalkan ya, oke. Tapi untuk beberapa area yang memang kita belum pernah, misalkan kita biasa melakukan asesmen di Sumatera, Kalimantan, kemudian kita akan melakukan asesmen di Papua. Nah itu kan kondisinya pasti berbeda dengan 2 pulau yang memang mungkin sering kita kunjungi. Nah dari sana akan berbeda tuh sebaran satwa RTE-nya apa misalkan, terus sebarannya apakah area yang akan kita kaji itu masuk dalam sebaran spesies RTE yang ada di sana misalkan, atau satwa-satwa endemik di sana gitu. Nah jika kita sudah mengumpulkan data-data tersebut, jadi di sana kita hanya verifikasi misalkan. Sampai sana kita mungkin bisa dengan, kalau tidak menemukan objeknya, kita juga bisa bertanya pada orang apakah ada satwa, misalkan kalau di Kalimantan misalkan masih ada bekantan kah di sini gitu misalkan. Dari informasi dari tipe habitat yang kita lihat, misalkan ada rawa, ada lahan basah, ada sempadan sungai. Nah itu biasanya habitat-habitat yang cocok untuk bekantan. Nah kita bisa verifikasi ke masyarakat, misalkan kita sudah mencari ternyata tidak nemu, kita juga bisa berkonsultasi dengan masyarakat atau dengan stakeholder lainnya yang bisa memberikan informasi. Nah ini penting karena biar tidak memakan waktu. Artinya kalau kita ke lapangan dan tiba-tiba harus apa ini di sana gitu, setelah sampai lokasi itu kan juga memakan waktu ya. Di sana baru kita mencari apa yang ibaratnya kita dari nol ya, apa yang akan kita cari gitu. Baru mencari, oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini gitu. Jadi itu menurut saya lebih membutuhkan waktu yang panjang ya untuk kita mengeksplor daerah. Akan tetapi kalau kita sudah punya listnya, misalkan ternyata ada apa semacam laporan yang sudah pernah dilakukan dekat situ atau daerah yang kira-kira satu hamparan, nah itu bisa menjadi acuan gitu. Jadi oh kira-kira satuannya ini. Kita juga melakukan pengamatan, tapi kita sudah memegang kajian awalnya gitu. Nah ini juga kalau yang awal-awal yang baru melakukan asesmen biasanya
juga karena tidak tahu atau mungkin karena lupa. Nah, ini harus menjadi catatan penting karena kalau kita terlewat gitu, misalkan tidak melakukan kajian, kemudian di lapangan kita pengamatan juga tidak nemu misalkan satwanya, kemudian sampai kembali ke tempat kita analisis, ternyata kemungkinan dari potensi-potensi atau mungkin nanti dari QP menanyakan apakah misalkan di Kalimantan asesmennya, Kalimantan Barat misalkan, daerahnya berdekatan dengan misalkan ada habitat orang hutan, nah ternyata kita ditanyai, kemudian ditanya apakah ada, ya kemudian kita tidak bisa menjawab dan lain sebagainya, itu kan kita mungkin harus ke sana lagi atau mungkin mencari informasi. Nah, itu akibat dari kita tidak mempersiapkan dari awal. Mas Bro? Ya, sedikit menambahkan aja dari Mas Nanang, itu emang benar. Jadi sebenarnya tujuan dari kajian awal atau desktop study ini adalah untuk efektivitas dan efisiensi ketika kita melakukan penilaian biodiversity di satu areal ya. Dengan mengetahui banyak informasi terkait dengan lokasi tersebut, kita akan mempunyai keuntungan mengenai jenis RTA apa saja yang ada di sana. Paling tidak wilayah sebaran secara indikatifnya. Teman-teman bisa cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari level global, nasional, maupun regional terkait dengan hal itu. Banyak informasi yang sebenarnya bisa digali. Selain dengan jenis RTI tadi, juga area sekitar jangan lupa gitu. Nah, inilah kenapa kita harus tahu di awal. Sebenarnya kita akan melakukan kajian ini di mana. Ketika kita tahu itu di mana, kita akan bisa melihat daerah sekitarnya. Apakah memang di sekitarnya itu merupakan ada lokasi-lokasi penting bagi sebaran RTE. Atau misalkan penting bagi satwa. Nggak usah kita ngomongin RTE dulu. Tapi misalkan penting bagi satwa. Seperti beberapa lokasi yang dicanangkan oleh BirdLife ya gitu, kayak misalkan Key Biodiversity Area, Important Bird Area, atau Endemic Bird Area, atau bahkan kayak lokasi biasanya tuh yang berdekatan tuh misalkan wilayah sebaran, ada wilayah sebaran orang hutan, yang seperti itu. Jadi ketika kita nanti datang ke lokasi, kita tahu kita mesti kemana, kita tahu apa yang harus kita cari, kita tahu apa yang akan kita lakukan di lapangan, gitu, dan metode apa yang pas ketika kita berada di lapangan. Monggo Mas Nanang, itu tambahan sedikit dari saya. Oke, lanjut. Dan Mas Bro. Iya. Nah, yang kedua ini sebenarnya nggak banyak, kadang-kadang kalau peralatan itu kalau kita nggak lengkap biasanya kita akan kesulitan di lapangan ya. Kayak misalkan gini, teman-teman ke lapangan gitu karena merasa sudah tahu atau sudah hafal dengan jenis burung misalkan katakanlah gitu, terus teman-teman tidak membawa buku identifikasi atau buku panduan identifikasi burung, SKJB lah yang paling umum itu. Bukunya memang agak tebal dan lumayan agak berat, tetapi itu menjadi modal kita di lapangan. Nah, coba itu dihilangkan dulu anggapan bahwa kita memang sudah hafal gitu ya. Jadi kalau bisa tetap kita membawa buku panduan lapang itu ke lapangan gitu. Fungsinya apa? Selain untuk mengidentifikasi, buku panduan lapang itu akan memudahkan kita ketika kita melakukan wawancara, metode wawancara ke masyarakat terkait dengan keberadaan jenis-jenis burung tertentu. Gitu. Nah ini yang biasanya saya lakukan karena pengenalan secara visual ke masyarakat akan lebih mudah ketimbang kita menggunakan misalkan bahasa lokal ya gitu. Bahasa lokal itu bisa berbeda-beda sebenarnya gitu ya. Makanya
saya cenderung lebih menggunakan buku panduan lapangan. Nah, buku panduan lapangan ini juga menjadi penting untuk benar-benar kita bisa mengidentifikasi jenis RTA tertentu, ya kan? Jadi apa namanya? Kadang-kadang ketika kita salah dalam mengidentifikasi, bisa jadi kita mengaburkan keberadaan jenis RTA tersebut gitu. Jadi kalau ke lapangan itu kita peralatan harus komplit ya. Ada buku catatan, itu tidak boleh ketinggalan, buku saku lapang ya. Jadi buat mencatat setiap temuan yang ada yang kita temukan di lapangan. Yang kedua, buku panduan lapangan untuk identifikasi jenis tersebut. Bukan cuma burung, kalau bisa agak komplit, ada mamalia, ada herpetofauna. Kalau memang ada buku panduan untuk jenis ikan, itu akan jadi lebih bagus lagi, karena jarang sekali pengetahuan atau informasi terkait jenis-jenis ikan, atau bahkan serangga misalkan. Seperti itu, kalau memang ada expert list-nya yang bisa menuliskan itu semua. GPS otomatis ini jangan sampai terlupa, karena ini akan setiap perjumpaan dengan satwa apapun itu bisa kita harus record di mana kita menjumpai jenis tersebut. Nah, binokular dan kamera ya sebagai alat dokumentasi, ini alat bantu kita, terutama untuk melihat jenis-jenis satwa dari kejauhan. Jadi memang ketika kita menggunakan alat bantu seperti binokular, buku panduan ini menjadi sangat wajib sekali. Nah, kadang-kadang pembeda suatu jenis tertentu itu menjadi sangat tipis sekali untuk bisa diidentifikasi. Gitu. Kalau ada kamera itu lebih bagus lagi, itu akan sangat menolong kita. Jadi kita tidak terlalu terpaku pada jenis yang sedang kita amati itu, gitu. Karena mungkin dari kejauhan. Kalau pakai kamera kita bisa ambil fotonya, bisa kita zoom di kamera, bisa kita identifikasi di situ, atau nanti ketika kita pulang dari lapangan, maksudnya ke mes ya, atau setelah selesai pengamatan. Nah, kira-kira gitu, Nang. Ada yang mau ditambahin, Nang? Aku paling nambahin ini yang buku catatan itu yang tercatat pertama. Jadi itu salah satu senjata yang sebenarnya pokok paling harus dibawa gitu untuk kita mengamati satwa ya. Karena di catatan itulah kita menulis semua apa yang kita amati kita ketika berada di jalur misalkan, atau ketika ada informasi-informasi penting misalkan. Biasanya yang paling sering lupa itu adalah nama tempat gitu. Karena kita nama ke suatu daerah misalkan, terus kita mengamati suatu hutan, kebetulan itu jauh dari masyarakat, kita juga tidak tahu menyebut patch hutan, misalkan patch hutannya ada 5. Kita mengamati di patch hutan yang pertama misalkan. Nah, kemudian kita nanya kepada masyarakat, ini hutan apa Pak namanya? Ini misalkan hutan Sianggunon misalkan. Sedangkan yang lain namanya hutan apa gitu, Air Raja misalkan. Nah, ini nama-nama, apalagi nama-nama daerah yang susah, nama daerah itu kita akan susah sekali untuk mengingat ya nama, bahwa misalkan kita di hutan Sianggunon tadi menemukan miaskal jenis siamang misalkan, sedangkan di hutan yang lain tidak gitu. Jadi paling yang saya rasakan itu adalah nama lokasi sebenarnya ya. Kalau memang kita sudah advance ya, jenis burung bisa diingatan kepala misalkan. Tapi kan kalau jenis burungnya 30 kita akan lupa juga kan. Dan sayang sekali kalau ada yang terlewat, apalagi yang terlewat adalah jenis-jenis RTA. Penting. Nah, jadi memang cukup krusial ya. Biasanya kalau saya buku catatan ini tertinggal bisa menggunakan HP biasanya kan. Akan tetapi yang penting catatan sebenarnya itu. Jadi ketika kita melakukan pengamatan satwa kemudian tidak membawa catatan, nah itu sudah apa ya? Sebuah kesalahan besar. Itu besar, meskipun sepele, cuman catatan. Ya, itu aja. Iya, sedikit menambahkan, betul tuh tadi yang dibilang sama Nanang, bahwa seringkali kita sebagai asesor atau surveyor gitu ya,
kita mengandalkan ingatan. Padahal kita sangat terbatas sekali, memiliki keterbatasan untuk mengingat sesuatu. Nah, sedangkan yang kita identifikasi itu cukup banyak. Itu baru tadi misalkan dari satu taksa ya, misalkan dari burung. Belum ada mamalia nanti, belum lagi nanti ada herpetofauna, belum lagi kalau misalkan ditambahkan taksa yang lainnya misalkan dari pisces atau ikan. Itu banyak sekali yang kita ini memang kalau untuk kita bicara biodiv dalam kegiatan asesor ini sepertinya kalau dilakukan oleh satu orang itu kayak berasa jadi muridnya Nabi Sulaiman itu. Multi talent. Iya, jadi kalau kita bisa berinteraksi dengan satwa itu kayaknya wah memang bisa seperti itu. Nah, kamu dari jenis apa gitu. Tapi nggak bisa kita begitu. Kita cuma manusia biasa yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan itu pun terbatas. Artinya segala sesuatu yang kita jumpai di lapangan itu perlu kita dokumentasikan dengan baik. Gitu kira-kira. Ya. Tang. Ya, lanjut ya. Kemudian ini selanjutnya adalah titik koordinat. Nah, ini juga salah satu yang sering sekali terlewat ya, termasuk juga saya ini. Meskipun saya bawa GPS gitu kan, karena biasanya kendalanya adalah ketika kita melakukan pengamatan karena jumlah titiknya cukup banyak yang harus dikunjungi. Jadi kita terkadang lupa untuk menitikin. Misalkan katakanlah kita sedang melakukan perjalanan, terus ketemu jenis lutung misalkan. Nah, kita sudah catat, cuman lupa untuk menitik. Nah, gitu. Padahal kita membawa GPS tersebut atau membawa alatnya gitu. Dan ini sekarang ini mulai kalau kita laporan akan disubmit kepada quality panel, nah itu biasanya mulai dikejar di mana perjumpaan satwanya misalkan, atau di mana saja. Misalkan ada RTA, kalau di Sumatera itu misalkan yang saya lakukan kemarin ada simpai ya, simpai itu kan juga endanger, di mana saja ketemu simpai gitu. Di semua lokasi kah atau hanya di sebagian lokasi. Nah, itu harus dibuktikan dengan adanya koordinat titik dan track. Nah, itu. Jadi ditampilkan di dalam peta. Sebenarnya track sih untuk di realisasi survei. Kemudian kalau di hasil itu biasanya disajikan di mana saja satwa-satwa RTA itu ditemukan. Jadi ada bukti bahwa kita mengambil titik di sana, dan kalau memang tidak ngambil titik ya kita catat koordinatnya pun bisa. Kemudian apa nih lokasi? Nah, atau kita juga wawancara misalkan dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat di desa, atau kita melakukan wawancara untuk keberadaan satwa RTA kan, karena kita juga dalam asesmen HCV ini kan tidak berdiri sendiri, hasil pengamatan kita semata gitu. Karena memang karena keterbatasan waktu ya, mungkin karena lokasinya juga besar, kita juga melakukan pengamatan rapid ya, bisa bilang kadang rapid, jadi satu jalur atau mengejar titik dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita misalkan orang membilang di sini ada misalkan ada jenis-jenis bekantan misalkan, di sini biasanya ada sore, cuman kita kunjungi nggak ada. Nah, itu meskipun kita tidak berjumpa, tapi kita bisa memasukkan informasi tersebut. Nanti juga akan dibahas di belakang, dan di mana kita wawancara dengan masyarakat itu juga bisa dikasih titik ya, misalkan di desa, di mana gitu. Meskipun biasanya juga ada informasi desa ya, titik desa, tapi biasanya juga tidak sesuai, tidak valid ya. Misalkan kita wawancara misalkan di desa A gitu, oh nggak usah dititikin karena pasti di peta ada, tapi biasanya itu geser atau bahkan tidak ada titik peta, titik desanya di peta gitu, di peta yang ada. Iya, karena yang sekarang itu kalau misalkan kita menuliskan laporan gitu,
realisasi survei itu ya memang harus berupa titik. Apa namanya, nih agak sedikit berbeda. Kalau sekarang itu kadang bahkan kita suka ditanya tuh, peta rencana surveinya mana, peta realisasi surveinya mana. Jadi nanti bisa dibandingkan apakah peta realisasi itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal gitu. Nah, ya itu Jadi juga penting biasanya tuh yang poin. kayak gitu. Jadi makanya ini titik koordinat ini penting buat kita semua. Kita juga di awal-awal ketika ada upgrade review dari QP yang seperti itu, kita juga sempat kaget loh. Kenapa dipertanyakan seperti ini gitu? Oh, tujuannya adalah untuk melihat apakah memang ini sesuai dengan rencana yang kita buat di awal. Nah, makanya ini balik lagi ke slide yang pertama, desktop study itu menjadi sangat penting sekali gitu untuk menentukan areal. Kita mau kemana sih sebenarnya untuk menentukan wilayah survei kita ada di mana gitu. Gitu kira-kira, Nang. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Karena ini ya cukup sebenarnya simpel tapi ya sangat berpengaruh karena kalau kita tidak ngambil titik harus balik lagi misalkan kan susah gitu. Iya. Ya, yang keempat ini fokus kajian. Ya, kadang-kadang ketika kita melakukan biodiversity assessment itu ya, kita terfokus pada jenis apa namanya mamalia besar saja gitu, atau mamalia yang penting saja gitu. Tidak melihat bahwa di sekitarnya ternyata atau di area tersebut mungkin ternyata menjadi apa namanya habitat yang penting buat mamalia kecil gitu, seperti tarsius atau tenggiling, gitu, landak, atau misalkan beberapa jenis burung yang apa namanya nggak kelihatan nih, kayak apa namanya kaladi batu di Kalimantan tidak dilindungi, tapi kalau kita ke Sumatera kaladi batu itu jadi dilindungi. Gitu. Nah, hal-hal yang apa namanya hal seperti itu. Jadi kita jangan terlalu fokus pada misalkan keberadaan orangutan saja, tetapi berusahakan kita bisa melihat apa namanya dari spektrum yang lebih luas lagi gitu, bahwa di sana ada jenis-jenis kecil hewan vertebrata kecil juga yang penting keberadaannya di area kajian tersebut. Bahwa areal hutan itu walaupun tersisanya kecil gitu, tapi itu juga penting bagi misalkan katakanlah ada bekantan di sana gitu. Saya tuh pernah nemuin kayak gitu. Apa namanya arealnya kecil gitu, cuman gelam doang, tapi ternyata di dalamnya ada bekantan. Nah, kejar terus kan, jadinya apa di dalam itu ada apa lagi? Oh, ternyata di sana juga masih ada jenis lainnya seperti monyet ekor panjang, terus juga masih ada kayak bajing kecil, bajing kerdil yang kayak gitu-gitu. Atau misalkan arealnya apa namanya masuk sebagai wilayah sebaran gajah gitu. Ya, kita tahu kita udah nemu wilayah sebaran apa tanda-tanda keberadaan gajahnya gitu. Tetapi kita lupa tidak menggali lagi di dalamnya apakah ada jenis RTI lainnya. Nah, ternyata setelah dikaji, setelah dilakukan pengamatan lebih jauh lagi, di dalamnya ada tarsiusnya ada di sana, terus apa namanya rusa, kijang itu masih ada di sana, jenis-jenis burung yang unik kayak misalkan sempidan Sumatera yang endemik gitu, sempidan Sumatera masih ada di sana gitu. Nah itu tidak kalah penting keberadaannya dari mamalia atau hewan-hewan yang menjadi katakanlah key species atau umbrella species ya gitu, yang menjadi fokus dalam biodiversity kita, bahwa ketika kita bicara biodiversity ya semuanya dilihat dari kacamata apa namanya
keterdesakan areal hidupnya mereka atau habitatnya mereka gitu. Tambah. Ya, ini sebenarnya untuk kenapa kita juga harus memerhatikan yang lain ya. Sebenarnya beberapa yang kecil-kecil ini juga, kalau misal tarsius ini juga malam kan nyarinya kan, susah juga. Terus waktunya sangat sempit sekali. Jadi memang untuk melakukan pengamatan dan penemuan langsung memang kalau dirasa susah ya memang sudah dicoba dan tidak menemukan misalkan, tidak perjumpaan langsung. Nah, jadi informasi-informasi dari masyarakat biasanya yang saya lakukan gitu. Saya membawa buku panduan lapangan mamalia. Biasanya masyarakat, khususnya pendamping itu biasanya kan yang mendampingi itu juga kalau di Kalimantan itu adalah mayoritas pemburu gitu. Orang-orang Dayak itu kan pemburu dan mereka sangat kenal sekali dengan jenis-jenis hewan ya, mamalia. Misalkan saya tunjuk ini, nah itu dia bahkan mendeskripsikan seperti, oh ini perilakunya seperti ini, bisa memutar kepalanya, dia kecil sekali, hanya aktif di waktu yang sempit. Nah, biasanya habis maghrib dan malam pun sudah hilang kan gitu. Atau juga terenggiling. Nah, kalau terenggiling mungkin lebih umum ya, karena mereka sudah banyak diburu dan masyarakat ya kenal betul, nggak akan tertukar lah dengan jenis lain ini. Nah, ini kedua jenis hewan ini sebenarnya seperti terenggiling ini potensinya tinggi untuk ditemukan khususnya di Kalimantan dan Sumatera ya. Karena ini awalnya adalah hewan yang cukup umum gitu, mulai dari lowland, gambut, mulai dari dataran rendah, mulai sampai dengan pegunungan bawah. Tapi karena adanya perburuan yang cukup tinggi, jadi sekarang udah critical endanger gitu. Jadi mungkin sisa-sisanya masih ada gitu, meskipun orang kadang udah susah bilangnya, tapi biasanya cukup ada lah gitu. Jadi memang dia ini penurunannya drastis sekali nih terenggiling. Jadi ya informasi-informasi dari masyarakat kalau dinilai kita valid ya itu bisa kita cari bukti-buktinya. Misalkan biasanya kalau terenggiling itu bekas cakaran ya di pohon, karena dia biasanya naik ke pohon untuk nyari ini. Kemudian untuk lainnya seperti tarsius ini juga pernah saya ke Belitung. Itu di Belitung itu kan mamalia besar hampir nggak ada ya, hanya primata mungkin kan. Nah itu ternyata habitat Belitung itu adalah habitat yang sangat sesuai bagi tarsius bancanus saltator khususnya subspesies, dan itu endanger statusnya. Dan ya memang di sana cukup umum. Saya kalau nanya orang di belakang rumah saya ada gitu. Di sini pun ada. Jadi ya kalau ada sisa-sisa hutan sedikit nih di area kebun ya bisa jadi tuh memang ada tarsius gitu. Tapi kita cari juga nggak nemu ya, karena ternyata memang susah ya. Dan waktunya sempit, dia cepat. Dan ada Bukit Pramun namanya itu di sana, itu memang di tempat untuk melihat tarsius. Dan tarsius sendiri di sana sebagai simbol. Jadi memang kalau di Kalimantan kan burung enggang kan. Kalau di mana namanya di Belitung itu tarsius bancanus, mungkin dari Bangka dulu kan bancanus. Selain itu sebenarnya selain hewan ya kita juga memperhatikan sebenarnya tumbuhan. Ini juga mungkin tidak disebut di sini. Itu juga tidak kalah penting karena kita bicara biodiversity itu kan tidak hanya hewan ya. Misalkan kalau di Kalimantan itu karena masyarakat Dayak itu biasanya tipe orang yang memburu ya, suka berburu. Jadi hutannya masih bagus, hewannya nggak ada. Gitu. Jadi ya kalau dari hewan mungkin sangat sedikit gitu. Misalkan hanya tersisa bajing pun diburu gitu kan. Jadi saya masuk hutan di Kalimantan Barat itu hutannya banyak kan sepi gitu. Tapi bagus gitu pohon-pohonnya. Nah, dari segi tumbuhan itu potensinya sangat tinggi, khususnya jenis-jenis Dipterocarpaceae, misal Sorea, Tengkawang, itu juga beberapa jenis critical endanger. Biasanya kalau kita tidak ada satwa, bukan berarti di situ tidak ada keragaman hayati, khususnya di Kalimantan ya, karena atau di daerah-daerah yang memang masyarakatnya kebudayaannya adalah berburu gitu ya, memang sudah turun temurun kan. Setiap orang membawa senapan misalkan kan,
Jadi ya ketemu hewan aja, hewannya lari duluan. Jadi kita kalau mengandalkan perjumpaan langsung dengan mata itu ya sangat sulit sekali gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan misalkan ada tumbuhan jenis-jenis RPA, misalkan sorea, tengkawang atau ulin misalkan, atau jenis-jenis lain yang ini ya memang makanya perlu juga sebenarnya ada ahli tumbuhan yang ikut untuk daerah-daerah yang memang yang potensi hutannya atau potensi tegakan kayunya banyak ya, khususnya Kalimantan sih. Kalau jenis pohon kan yang kritikal banyaknya di Kalimantan dan Sumatera ya karena eksploitasi yang tinggi. Lanjut Mas Bro. Ya. Nah, ini juga penting nih keberadaan ancaman. Ini apa namanya? Kadang-kadang saking fokusnya kita sama pengamatan gitu ya, kita lupa melihat kondisi sekitar. Nah, ini saya beberapa kali melakukannya juga sebenarnya. Di lapangan, ketika saya di lapangan, saya ada apa namanya, ada orang yang lagi gesek kayu gitu, nah di areal kebun tapi yang masih berupa hutan. Nah itu, ya saya sempat melakukan wawancara gitu, tapi apa namanya, saya tidak mencatat gitu, misalkan seperti itu gitu ya, tidak mencatat karena asiknya ngobrol, mau wawancara, jadi kondisi sekitarnya jadi tidak terdokumentasi gitu. Besoknya baru saya balik lagi ke sana, saya ngotot, saya harus balik lagi ke sana untuk melihat apa namanya, kondisi sekitarnya sudah seperti apa, sudah separah apa namanya, kondisi di sana yang disebabkan oleh ancaman dari kegiatan yang dilakukan tadi gitu. Jadi banyak yang nebangin kayu-kayu kayak gitu. Jadi kalau kita miss di sini, ini jadi bahaya sebenarnya ya gitu. Nah, tapi ini bisa juga ketika kita melihat ancaman, kita perlu untuk apa namanya, perlu untuk benar-benar melihat kondisi yang lagi apa namanya, aktual ya di sana. Meskipun tanpa foto, namun kegiatan yang terlihat dan berpotensi menimbulkan ancaman dan berisiko perlu untuk kita catat gitu. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana kalau misalkan kita ternyata tadi kejadiannya kayak saya lupa dan tidak tercatat. Nah, inilah di sini peran UM yang sangat penting sekali untuk membantu kita nih biasanya di lokasi kajian gitu. Itu yang kadang juga kita lakukan adalah membuat seperti workshop kecil sebelum closing meeting itu gitu ya, kita sama-sama memaparkan apa hasil yang kita temukan, tetapi kita juga menanyakan ke pihak pengelola atau unit manajemen gitu ya, bahwa sebagai pengelola pasti tahu apa yang menjadi ancaman utama di arealnya tersebut gitu. Jadi kita kayak membantu untuk memfasilitasi dan mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada di areal atau di lokasi kajian kita gitu, terutama yang berkaitan dengan keberadaan satwa liar dan tumbuhan dilindungi gitu. Nah, kita ini kan nanti itu bisa dibandingkan lagi dengan data yang kita atau informasi yang kita punya selama kita melakukan kajian, selama kita melakukan pengamatan, Nah, seperti itu. Jadi ancaman itu bisa teridentifikasi dengan sangat jelas tuh kalau misalkan kita melakukan workshop kecil lah ya sebelum kita pulang gitu, kita melakukan workshop kecil untuk mengidentifikasi ancaman tersebut juga sehingga ancaman-ancaman itu menjadi jelas. Gimana Nang? Ada lagi yang tambahin? Iya, untuk ancaman ini ya saya juga sering terlewat sih sebenarnya ini kan. Jadi ini memang karena kita penilaian HCV tidak hanya mengidentifikasi, tapi kita juga nanti di laporan adalah akan memberikan rekomendasi
pengelolaan kan. Nah, rekomendasi pengelolaan itu akan kita buat berdasarkan hasil analisis mengenai keberadaan ancaman. Nah, ini biasanya sebenarnya tidak hanya biodiversity ya, mungkin juga sosial ini juga sering terlewat ya ini, potensi ancaman ini. Jadi makanya kita melakukan asesmen itu harus siap. Jadi ketika melakukan pengamatan satwa, misalkan ada menemukan perburuan ya kita catat juga. Misalkan ada orang nebang kayu, pembalakan ya, itu juga berpotensi menghilangkan habitat-habitat. Misalkan di situ ada satwa liar FPE atau area yang diindikasikan sebagai area HCV terletak dekat dengan ladang masyarakat ya. Dan masyarakat biasanya cara mengolah lahannya dengan membakar. Nah, itu juga berpotensi untuk terjadi kebakaran ya. Itu malah lebih dahsyat lagi ya, hilang area HCV-nya hilang. Nah, itu. Jadi ini cukup penting juga ya, cukup penting dan tidak boleh terlewat karena bisa seperti dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang Mas Rama bilang tadi, bisa dengan workshop, karena sebenarnya yang lebih tahu ancaman itu ya biasanya pekerja yang biasa sehari-hari di sana, misalkan masyarakat juga dan lain sebagainya. Selain memang kita amati secara langsung juga di lapangan. Lanjut? Ya, yuk. Ada tambahan? Udah, lanjut Nang. Lanjut dulu aja. Monggo. Nah, ini kunci indikator keragaman hayati ya. Ini sekarang masuk ke laporan lah. Ini sebenarnya lebih ke laporan ya. Dari mana biasanya kalau berdasarkan Common Guidance itu kan ada, kita menyebut biasanya ada indikasi-indikasi keberadaan HCV1, misalkan konsentrasi keragaman hayati, RTI berjumlah banyak, populasi kecil, terus misalkan subspesies yang penting ya. Biasanya kan itu ada sekitar berapa? 7 ya. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya yang utama dari poin HCV1, ini khususnya ya, HCV1 keragaman hayati adalah ini ada 3 mengenai konsentrasi keragaman hayati, kemudian kawasan lindung, kemudian konsentrasi spesies secara spasial dan temporal atau spesies migran. Nah, ini juga harus kita jelaskan apakah ada atau tidak gitu. Jadi misalkan konsentrasi keragaman hayati ini lebih berbicara kepada apakah area kajian kita itu terdapat sebuah populasi yang memang cukup bagus gitu. Dari keragaman hayati, misalkan di sana masih banyak terdapat lutung, kemudian juga masih ada harimau misalkan, kemudian masih ada hewan-hewan lain yang juga jumlahnya cukup banyak. Artinya bisa dikatakan bahwa hutan yang ada di sana atau habitat yang tersisa itu memiliki konsentrasi keragaman hayati. Nah, itu harus kita sebutkan, harus kita jelaskan ada atau tidak. Jadi kalau kita ternyata di lapangan tidak ada, kita juga harus menyampaikan itu di laporan bahwa itu tidak ada gitu. Bukan berarti ketika tidak ada tidak kita sampaikan. Nah, itu biasanya menjadi temuan juga ya, bahwa tidak ada itu juga sebuah informasi gitu, bukan tidak disampaikan. Kemudian kawasan lindung ya, ini juga penting kita sebutkan bahwa penilaian HCV itu tidak hanya terfokus pada UM, artinya area UM misalkan ya APL sudah terbuka, nah atau ternyata masih ada sedikit sisa hutan sekunder misalkan. Namun ternyata ada kawasan lindung di dekat situ gitu. Nah, itu juga biasanya jadi indikator bahwa kawasan lindung itu menjadi konsentrasi atau proksi bagi keragaman hayati. Biasanya juga ini salah satu konsep pulau besar, pulau kecil ya. Artinya pulau yang besar itu biasanya lebih menyimpan keragaman hayati yang lebih tinggi. Kemudian dia akan berpindah biasanya ke pulau-pulau kecil. Nah, ini apakah ada itu? Meskipun ada habitat yang tersisa, misalkan itu pulau kecil, apakah itu terletak dekat dengan pulau besar? Yaitu pulau besar itu yang dimaksud adalah sebuah kawasan lindung, misalkan ada kawasan konservasi atau suaka marga satwa, cagar alam dan lain sebagainya. Biasanya hutannya masih bagus, di sana masih banyak terdapat keragaman hayati. Nah, itu juga harus kita jelaskan.
Biasanya salah satu indikator keberadaan HCV1 adalah dekat dengan kawasan lindung. Namun jika letaknya jauh ya bisa indikasi tersebut bisa mungkin tidak ada konsentrasi keragaman hayati dan lain sebagainya. Kemudian konsentrasi spesies secara spasial atau temporal. Nah, ini juga lebih membahas kepada spesies-spesies migran ya. Mungkin dalam hal ini lebih kepada burung ini ya. Burung-burung migran seperti jenis-jenis elang, misalkan elang-elang migran, kemudian jenis-jenis burung pantai migran. Apakah ada daerah di dalam UM atau dekatnya juga sebagai konsentrasi spesies secara spasial. Misalkan biasanya kalau elang ini di daerah perbukitan, misalkan areanya berbukit, biasanya menjadi lintasan bagi jenis-jenis elang. Misalkan kalau di Kalimantan Barat, di daerah yang banyak madu, itu juga menjadi jalur dari OHB atau sikep madu Asia. Karena saya mengamati sendiri itu, ternyata mereka memang banyak memakan madu ya, burung sikep madu itu. Di Kalimantan Barat, itu banyak beberapa daerah memang menjadi sentra madu ya, misalkan daerah Danau Sentarum dan lain sebagainya di daerah-daerah yang rawa dan memang sepertinya di sana potensinya memang tinggi untuk madu. Nah itu biasanya indikatornya itu gitu. Ketika banyak madu, misalkan di suatu area kita ada pohon madu banyak nih, biasanya madu sialang ya atau madu kempas itu pohon kempas. Biasanya pada musim migrasi burung-burung sikep madu Asia juga akan menyerang sarang-sarang madu itu. Jadi ya ini mungkin surveinya harus ketika musim migrasi ya. Jadi musim migrasi biasanya terjadi pada bulan-bulan ini, pada bulan-bulan mulai Agustus, September dan nanti berakhir pada bulan April itu biasanya. Selain itu juga ada spesies-spesies migran lainnya yang seperti jenis-jenis burung hutan, itu juga biasanya daerah gunung ya banyaknya, atau misalkan jenis sikatan bubik, sikatan dada lurik, jenis-jenis sikatan yang migran itu juga biasanya kalau di Jawa sih daerah gunung biasanya ya yang banyak menjadi konsentrasi dari spesies-spesies migran. Kalau di Sumatera Kalimantan ya relatif menyebar. Kemudian untuk jenis burung pantai ini juga biasanya mengikuti aliran sungai. Meskipun dia judulnya burung pantai, tetapi dia juga bisa masuk jauh dari pantai dengan mengikuti sungai besar yang ada gitu. Jadi misalkan ada sungai besar, misalnya Sungai Landak, Sungai Kapuas, nah itu biasanya burung pantai itu masuk juga gitu dan mencari lahan-lahan basah yang memang biasanya banyak pakan di situ ya. Jadi mereka ada rawa-rawa atau mungkin daerah genangan, limpasan banjir, sempadan sungai dan lain sebagainya itu menjadi habitat dari burung pantai migran. Biasanya kalau memang ada tapi jumlahnya nggak banyak mungkin bisa kita abaikan ya, tetapi jika ternyata teridentifikasi dalam jumlah misalkan ratusan atau hingga ribuan berkumpul di situ, berarti kita harus memasukkan itu sebagai area HCV1. Nah ini memang lebih ke konten laporan ini ya, karena memang biasanya ini selalu menjadi kalau kita tidak menyantumkan itu akan otomatis muncul lah gitu, bahwa format laporan yang kita susun itu tidak sesuai dengan guidance gitu ya bilangnya gitu. Jadi kita harus buka-buka lagi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Bro ada tambahan? Ya, dalam kita ini bahasanya agak teknikal ya Mas ya, bukan teknikal sih, ngebahasnya agak teknikal terkait dengan laporan gitu ya. Memang ketika kita menyusun laporan, kita tidak boleh terpaku pada areal yang sedang kita kaji saja, tetapi kita harus lihat daerah sekitarnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa sih, lebih tepatnya kita tidak melakukan desktop analisis dengan baik. Gitu. Jadi kita tidak melihat daerah sekitarnya itu apakah ada areal penting lainnya
buat terkait dengan sebaran atau konsentrasi biodiversity di sekitar areal yang akan kita kaji. Nah, itu yang kadang-kadang ketika kita tidak melakukan desktop analisis dengan baik, ketika masuk tahap akhir atau reporting gitu ya, itu menjadi tidak keluar, tidak terinformasikan di laporan yang sedang kita buat tadi gitu. Nah, sisanya ya yang tadi diceritakan oleh Nanang, apa sih yang sebenarnya dibahas di dalam laporan ketika membahas apa namanya 3 hal tadi. Nah, itu yang harus kita bahas. Selain kita perlu membahas masing-masing indikator atau indikasi keberadaan dari HCP1 tuh yang ada 6 gitu. Nah, 3 ini juga nggak kalah penting gitu. Karena kita terpaku nih biasanya hanya 6 indikasi keberadaan, tetapi konsep kunci indikatornya nggak kita bahas. Nah, itu agak kurang pas juga. Jadi paling tidak ini kita harus bahas sedikit di laporan. Ya, itu aja sih, Nang. Oke, mungkin dilanjut aja. Siap. Nah, ini wawancara dan konsultasi stakeholder. Ini apa ya? Kadang-kadang kita apa namanya dalam melakukan kajian kita kan selalu terbatas waktu ya, karena terbatas waktu. Mungkin dalam melakukan perencanaan kita hanya merencanakan untuk melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat areal yang akan kita kaji. Apa namanya kita terpaku pada itu, terus kita lupa bahwa kita harusnya punya resource lain untuk apa namanya menutupi keterbatasan kita di lapangan yang disebabkan oleh waktu tadi, waktu yang pendek. Makanya metode-metode yang kita pakai ini sebenarnya adalah metode rapid kan ya, rapid biodiversity assessment. Rapid itu cepat. Ya, tapi bukan berarti kita harus cepat-cepat juga gitu, bahkan terlalu cepat. Harus cepat tapi tepat ya. Cepat harus tepat gitu. Jadi kita nggak gegabah juga dalam melakukan rapid biodiversity assessment. Bayangin itu metodenya udah rapid gitu ya, dilakukan dengan cepat dan terburu-buru. Kita nggak akan dapat apa-apa. Nah, peran dari stakeholder dan wawancara ini menjadi penting untuk kita menggali informasi lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait keberadaan jenis RTI yang ada di area yang ingin kita kaji, terutama untuk daerah atau wilayah apa namanya wilayah lanskap di sekitarnya ya gitu. Nah, ini penting banget gitu. Jadi bukan hanya melihat di dalam area yang kita kaji, tapi juga di luarnya kita bisa dapat. Wawancara dengan masyarakat itu sudah pasti, artinya itu kalau bisa memang dilakukan di lapangan. Dan targetnya siapa di masyarakat? Bisa saja ketika kita melakukan pengamatan, terus kita lagi beristirahat, kita ketemu dengan masyarakat petani atau siapapun yang kita temukan, kita bisa ajak ngobrol sedikit dan bertanya-tanya sedikit tentang keberadaan jenis RTE tertentu. Terus begitu juga, atau cara lainnya kita juga bisa menitipkan pertanyaan ke teman-teman dari tim sosial yang melakukan kajian sosial, yang melakukan diskusi di desa untuk menanyakan apa namanya menitipkan pertanyaan terkait dengan keberadaan jenis-jenis RTI yang sudah kita identifikasi berpotensi ada ketika kita melakukan desktop analisis gitu di situ. Nah, wawancara dengan selain dengan masyarakat perlu kita juga pada pihak lainnya ya, wawancara pada pihak lainnya. Misalkan di sekitar sana ternyata ada di wilayah lanskapnya ada wilayah hutan lindung atau Taman Nasional atau Cagar Alam gitu. Nah, pengelola dari Cagar Alam dan Taman Nasional ini siapa? Gitu. Atau pengelola dari hutan lindung ini siapa? Perlu kita masukkan juga sebagai stakeholder penting.
Nah, kenapa ini menjadi stakeholder penting? Karena ini kita bisa bertanya tentang keberadaan RTI yang ada di area wilayah kajian lanskap. Terus yang kedua, kenapa kita bertanya ke mereka? Pengelolaan yang sudah dilakukan sejauh ini terkait dengan si jenis RTI penting ini seperti apa? Kenapa itu perlu kita tanyakan? Itu penting ketika nanti kita menyampaikan ke pihak UM, gitu. Ketika nanti kita ke UM, terus kita menemukan jenis RTI tersebut, nah itu perlu kita laporkan. Misalkan di area kajian kita menemukan bekantan nih gitu, terus udah nggak ada koridornya, kejebak di situ, terus juga kejebak di situ. Nah, kita perlu koordinasi dengan tim pihak terkait itu ya. Jadi penting buat buat selalu berkoordinasi. Nah, itu dia. Mungkin itu Nang tambahannya ada lagi? Ya, saya tambahkan. Wawancara ini ada konsultasi stakeholder sebenarnya dilakukan mulai dari kita scoping study. Jadi tahap scoping study pun sudah kita gali informasi ya. Kemudian pada saat full assessment juga kita gali lebih dalam lagi dan mewawancara dengan masyarakat atau dengan pekerja yang ada di sana. Misalkan apakah ada spesies RTA, misalkan di sana sudah ada tim sustainability atau tim HCV misalkan. Nah itu biasanya mereka lebih sudah paham ya dengan satwa-satwa yang sudah ada misalkan, atau yang biasa teramati di mana, itu biasanya mereka sudah paham ya. Itu akan lebih membantu lagi kita, mempermudah kita dalam melakukan identifikasi satwa-satwa RTA atau tumbuhan yang ada di sana. Jadi kemudian setelah asesmen pun ya gitu, kita juga harus berkonsultasi. Jadi konsultasi di sini sebenarnya tidak hanya kita bertatap muka ya, misalkan kita terbatas dari jarak dan lain sebagainya, kita juga bisa berkonsultasi melalui telepon, WA, atau dengan email, mengirim email kepada kepada stakeholder. Jadi apakah ada satwa-satwa, bentar Mas Bro, ada panggilan sebentar. Oke. Ayo dilanjut. Ya, sebenarnya tadi yang ingin disampaikan sama Nanang adalah bahwa list stakeholder itu menjadi penting, bahwa itu adalah evidence yang masuk ke dalam laporan atau bukti yang perlu kita masukkan ke dalam laporan bahwa kita melakukan diskusi para pihak, gitu ya. Apa bahasanya apa ya Pak Cecep ya? Diskusi para pihak ya, benar ya? Stakeholder consultation, stakeholder FGD. Ya, FGD. Kalau di itu kita biasanya nyebutnya stakeholder consultation ya, Nang ya? Ya, di evidence ya. Ya, jadi kita juga sebenarnya di requirement dari HCVRN biasanya meminta kita untuk berkonsultasi kepada NGO atau LSM yang ada di sekitar situ atau bergerak di sekitar situ, misalkan di assessment di Kaltim, misalkan ada apa yang dekat dengan sana, misal TNC, atau kita melakukan kajian di suatu daerah, ada LSM lain misalkan yang konsen terhadap daerah di situ atau di sekitarnya. Nah, kita juga harus berkonsultasi, misalkan ternyata di sana ada harimau, misalkan ada nggak lembaga yang konsen terhadap harimau, kita konsultasikan bahwa ada harimau seperti apa, minta mohon masukan dan lain sebagainya, mohon pandangan atau arahan dan lain sebagainya. Jadi nanti hasil input dari
stakeholder tersebut akan kita masukkan kepada di laporan, akan tercantum juga seperti apa rekomendasinya, dan itu bisa kita gunakan, pertimbangkan sebagai saran pengelolaan dan lain sebagainya. Jadi memang penilaian HCV ini tidak berdiri sendiri dari hasil apa yang kita amati di lapangan ya, tetapi banyak dari stakeholder lain yang bisa kita mintai keterangan atau mintai di kita wawancara, jadi informasinya itu lebih utuh. Tidak hanya misalkan kita dapat mamalia 2, misalkan burung 5, nah tok hanya itu karena kita di pengamatan di lapangannya dapatnya itu gitu kan. Tapi tidak seperti itu, tapi indikasi-indikasi lain misalkan hasil wawancara dan itu menurut kita valid, nah bisa kita masukkan. Apalagi kita satwa-satwa malam misalkan, ternyata kita tidak melakukan pengamatan malam gitu dan menganggap itu tidak ada, nah itu juga kurang ya datanya. Oke, jadi itu Mas Bro mungkin. Siap. Oke, lanjut Tang ya. Kita lanjut. Ya, yang berikutnya nih keberadaan area-area penting ini sebenarnya tadi udah dibahas di awal. Gitu. Jadi ketika kita melakukan desktop analisis, kita perlu mengidentifikasi area-area ini gitu, tentang keberadaan area penting bagi keanekaragaman hayati. Karena ini akan sangat mempengaruhi dari list jenis yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan survei atau pengamatan. Ini penting banget. Selain seperti Ramsar, KHG, EBA, IBA, KBA, HOB, jalur migrasi burung, Tiger Conservation Landscape, sebutkan semuanya. Hampir semuanya, atau bahkan kawasan taman nasional, kawasan cagar alam gitu. Dengan kondisi yang masih bagus, itu akan sangat mempengaruhi list jenis yang kita punya gitu ya. Kenapa? Karena ketika lokasi kajian kita ada berdekat dengan mereka, itu secara ekologi akan mempengaruhi areal yang sedang kita kaji saat ini. Gitu. Bisa saja ketika itu berada dekat dengan taman nasional, terus juga areal kajian kita masih memiliki patch-patch hutan, walaupun kecil tapi kondisinya masih cukup bagus, itu dijadikan tempat singgah bagi beberapa jenis burung. Atau bahkan ketika berdekatan dengan taman nasional, areal kajian kita itu merupakan masuk sebagai wilayah distribusi satwa penting, kayak misalkan gajah atau harimau gitu ya. Nah itu ibaratnya kayak rembesannya lah ya, rembesan ekologi gitu, apa sebutannya itu. Jadi jenis-jenis itu tuh menggunakan juga areal di sekitarnya yang berpotensi sebagai habitat mereka gitu. Jadi ini menjadi sangat penting keberadaan area pentingnya ini gitu. Jadi bukan hanya RTI-nya tapi juga area pentingnya menjadi sebuah catatan tersendiri ketika kita melakukan kajian ya. Nah, ini perlu kita bahas gitu. Ketika kita melihat seperti itu, baiknya kita bahas di dalam laporan yang sedang kita buat bahwa beberapa jenis burung unik atau beberapa jenis mamalia yang ditemukan itu ditemukan di area kajian dikarenakan habitatnya berdekatan dengan area-area penting seperti katakanlah EBA, IBA, atau Taman Nasional, atau Tiger Conservation Landscape, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Iya, aku paling nambahin sedikit. Iya. Ya, jadi ini informasi-informasi dasar yang juga harus di state di laporan ya. Artinya ada atau tidak ya harus kita sampaikan seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa tidak ada itu pun harus kita sampaikan bahwa memang tidak ada, berjauhan atau tidak masuk area misalkan KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut, EBA, Endemic Bird Area atau IBA, Important Bird Area. Nah, itu harus kita sebutkan. Misalkan meskipun letaknya jauh juga harus kita sebutkan bahwa justifikasi misalkan tidak ada HCV itu pun kuat gitu. Dan biasanya lebih susah ketika HCV itu ada
ya lebih cepat gitu reviewnya. Tapi ketika HCV itu tidak ada, misalkan tidak ada HCV 1 misalkan ya, itu justifikasinya harus berlipat-lipat kali bahwa harus lebih kuat itu statement kita bahwa itu tidak ada. Jadi ya seperti indikasi-indikasi seperti ini harus kita masukkan justifikasi bahwa misalkan nggak ada area HCV, ya itu bisa karena berjauhan dan lain sebagainya. Kalau terletak misalkan masuk dalam EBA, nah itu harus kita pertimbangkan apa jenis endemiknya burungnya, misalkan jenis apa gitu kan di Kalimantan dan Sumatera dan sebagainya. Nah ini sebenarnya lebih ke area-area yang bukan area lindung ya. Maksudnya kalau tadi saya membahas mengenai kawasan konservasi yang itu merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini lebih ke kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh non pemerintah, artinya biasanya oleh lembaga LSM misalkan kayak EBA ini kan dari Burung Indonesia gitu kan. KHG ini juga tapi pemerintah ya. Nah KBA ini juga dari lembaga NGO misalkan yang menaruh perhatian terhadap biodiversity di situ gitu. Artinya bisa jadi areanya bukan kawasan konservasi misalkan atau apa, tapi itu area penting gitu, area-area penting di luar kawasan konservasi. Nah itu juga harus kita gali informasinya, cari informasi bahwa apakah ada gitu. Misalkan ternyata di APL jauh dari kawasan konservasi, tapi ternyata dia masuk ke IBA atau EBA misalkan. Nah itu penelitian-penelitian yang memang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang konsen terhadap keragaman hayati, jika ada seperti HOB itu juga salah satu biasanya juga bisa dipertimbangkan bahwa kalau HOB terus masih bagus hutannya, nah itu biasanya konsentrasi keragaman hayati juga diperkirakan tinggi. Nah, HOB apalagi tuh 3 negara ya. Ya, apalagi Indonesia, Malaysia, sama Malaysia, Brunei gitu. Itu inisiasinya dikeluarin oleh WWF ya, dibantu WWF. Nah, seperti itu. Jadi cukup jelas sih sepertinya ya. Kemudian yang terakhir, ya ini juga sudah sering disinggung tadi ya dari awal bahwa area kajian kita memang area izin lokasi atau konsesi atau HGU dari perusahaan misalkan ya, bisa juga di tempat lain, tapi tidak hanya itu area kajian kita, tetapi kita juga mempertimbangkan secara lanskap gitu. Artinya misalkan area kecil ya, kita assessment di area yang mungkin hanya 200 hektar misalkan, kecil, udah masa jadi kebun sawit semua misalkan. Nah, ya berarti kan kita akan membahas apa misalkan nggak ada HCV nih gitu kan. Akan tetapi kita membahas dalam lanskap juga gitu. Bagaimana dalam lanskap? Oh ternyata dalam lanskap yang ditentukan misalkan 5 km bisa ditentukan berdasarkan DAS. Nah itu ternyata ada di dekat situ misalkan area dengan keragaman hayati yang tinggi, misalkan ternyata ada hutan lindung di sebelahnya gitu kan. Nah kita juga membahas seperti itu, gitu. Membahas hal-hal yang ada di batas lanskap, meskipun ternyata di UM nggak ada, tapi itu adalah untuk melihat bahwa misalkan harimau ya, di area kajian tidak ada harimau, sudah wawancara tidak ada, gitu. Tapi ternyata dari jarak 2 kilo ada, pernah, misalkan masyarakat pernah menjumpai harimau lewat, atau berdasarkan informasi-informasi juga ternyata statusnya masih hutan lindung dan lain sebagainya. Artinya potensi bahwa harimau akan sampai ke UM misalnya suatu saat ya cukup tinggi ya, kita tidak ada yang tahu, tapi pergerakan satwa biasanya dari yang pulau-pulau besar tadi ya, habitat masih baik, kalau memang ada itu harus kita state. Dan juga biasanya kita menjelaskan itu dalam skala lanskap, misalkan ternyata di dalam UM ditemukan orang utan misalkan, nah kita juga harus membahas bagaimana dalam skala lanskap gitu. Sebaliknya kan tadi di dalam UM nggak ada, di luar ada, nah itu kita bahas. Nah begitupun juga kita ketika ada satwa RTE di dalam UM, kita juga harus menggiring pembahasan bagaimana di luar. Gitu. Makanya ketika kita melakukan pengamatan juga sesekali kita juga memperlihatkan dalam batas lanskap tersebut potensinya seperti apa. Kita juga bisa dengan wawancara atau berkonsultasi dengan stakeholder yang peneliti dan lain sebagainya, bahwa bagaimana
ternyata memang misalkan ada orangutan sebarannya ya cukup luas daerah situ. Di daerah UM ada, di luar pun ada, dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut Mas Bro. Ya, mungkin kalau itu sudah kita jelaskan panjang lebar, artinya kita udah nggak ada lagi yang perlu ditambahin kalau yang tentang ini, Nang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk materi yang ini. Kita kembalikan ke Pak Cecep untuk memandu sesi tanya jawab, mungkin. Oke. Ya, Nang ya. Ya, bukan tanya jawab ya, sharing ya. Kalau ada yang sharing. yang ada bisa kita jawab, kita jawab. Kalau nanti ada yang bisa menambahkan atau punya ide lain atau pendapat lain ya, dipersilakan saja ini. Oke, ini sesinya sharing dan diskusi ya. Ya. Jadi yang menjawab bukan berarti harus dari narasumber, tapi mungkin pihak lain yang hadir yang punya pengalaman terkait dengan pertanyaan mungkin bisa ikut menjawab. Karena namanya sesi sharing, jadi sharing dari siapa aja. Ini hanya sebagai pemicu aja materi ini. Baik, jadi kawan sekalian yang hadir di online diskusi ini, tadi sudah disampaikan ada 9 hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penilaian aspek biodiversity di dalam penilaian HCP ya, tadi 9. Saya sebutkan lagi supaya tidak lupa. Pertama, tidak melakukan desktop study dengan baik ya. Jadi artinya pengumpulan data sekunder itu penting sekali. Kedua adalah tidak membawa peralatan survei yang memadai. Nah, karena ini sifatnya pengamatan, otomatis kita mengamati suatu objek, katakan satwa itu mobile ya, pindah-pindah, sehingga alat yang memadai untuk survei tersebut juga harus support gitu ya. Tadi binokuler, kemudian juga kamera yang bisa melihat dari jarak jauh atau menangkap dari jarak jauh, itu sangat penting sekali. Juga hal yang penting, kadang kita tidak mengambil koordinat pengamatan atau temuan-temuan ketika di lapangan. Saat itu kita menjumpai orang utan, tapi kita tidak mencatat atau mengambil koordinatnya ketemu di mana, karena itu penting sekali di dalam pembahasan nanti di laporan. Yang keempat adalah terlalu fokus pada jenis-jenis hewan mamalia besar yang mungkin jadi target sebagai key spesies. Padahal mungkin ternyata di sana masih ada satwa-satwa lain yang mungkin dari segi ukuran tidak terlalu besar, kecil, tapi misalnya itu dilindungi atau masuk kategori CITES, itu penting ternyata. Berikutnya yang kelima, tidak mengamati keberadaan ancaman. Nah, ini penting karena nanti di laporan harus kita menjelaskan ancaman apa yang ada ketika di lapangan terhadap keberadaan biodiversity tersebut, baik satwa maupun flora ya, atau tanaman. Berikutnya, tidak membahas mengenai konsep kunci utama biodiversity. Nah, tadi sudah jelaskan panjang lebar bahwa itu penting nanti di dalam melakukan identifikasi keberadaan HCV1 khususnya. Dan berikutnya adalah yang ketujuh, tidak melakukan konsultasi dengan stakeholder. Nah, padahal dalam mengumpulkan informasi di dalam keberadaan biodiversity dalam hal ini flora fauna, itu tidak lepas dari informasi masyarakat yang ada di sekitar, karena mereka tiap hari ke sana, tiap hari ada di sana, dan pasti mereka punya informasi yang penting bahwa mereka pernah ketemu satwa tertentu di lokasi kajian. Nah, ini penting menjadi sumber informasi, karena nanti informasi itu akan kita catat juga sebagai salah satu di dalam list satwa yang potensial ada di sana. Berikutnya, yang ke-8, tidak membahas keberadaan area-area penting biodiversity, situs-situs area konservasi yang mungkin sekitarnya ada atau yang dekat area kajian ada, ya tadi disebutkan situs HOB, Ramsar, IFL, IBA atau EBA, ya seperti itu harus kita catat ya.
Kemudian yang terakhir tidak membahas perjumpaan satwa atau potensi keberadaan satwa RTE dalam batas lanskap. Jadi meskipun kita fokus kajiannya di batas lanskap, tapi perlu kita juga observasi di sekitarnya di batas lanskap atau di luar kawasan unit manajemen. Kira-kira potensi apa yang satu-satu atau jenis tumbuhan yang ada di luar unit manajemen tapi masih di dalam wider landscape atau batas landscape. Itu 9 poin yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian sesi berikutnya ada 30 menit adalah tanya jawab. Nah, mungkin saya akan fokus dulu ya, Nanang, Rama, menjawab yang dari teks chat di dalam Zoom ini. Ya. Ada pertanyaan nih. Yang pertama nih Pak dari Pak Gatot. Mau bertanya, kalau lagi survei kita menemui satwa, terus kita sudah tahu nama satwanya dan titik koordinatnya. Tetapi kalau posisinya jauh, kita tidak bisa ambil gambar atau foto. Gimana tuh? Apakah boleh tanpa foto di dalam temuan-temuan atau penyampaian materi temuan di dalam laporannya nanti? Silakan, siapa? Boleh Pak, jawabannya Pak Gatot. Saya langsung jawab aja. Boleh banget, karena nggak semua jenis-jenis satwa yang kita lihat selama pengamatan itu kita pasti ada fotonya. Nggak semuanya. Pasti hanya beberapa saja. Itu pun dalam bentuk dokumentasi dokumentasi di lapangan ya gitu. Kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Itu saja. Yang penting adalah list jenisnya Pak gitu. Nah, kalau gambarnya ngambil dari internet gimana? Boleh nggak itu? Nah, kalau gambarnya ngambil dari internet diusahakan jangan, karena itu ada copyright dari orang lain ya, gitu. Monggo Nang, tambahannya. Kalau ini kan menyambung dari pertanyaan Pak Gatot yang seandainya tidak temu tumbuhan dan satwa, apakah bisa pakai data internet? Ya misalkan keterbatasan ya, misalkan kita ahli satwa gitu, kemudian ketika asesmen kebetulan tidak ada ahli tumbuhan, mungkin berhalangan atau memang tidak ada dan lain sebagainya. Untuk daftar tumbuhan ya mungkin bisa menggunakan literatur ya atau kita juga bisa memfoto dan menanyakan kepada orang yang bisa mengidentifikasi, itu salah satunya. Kemudian kalau memang ada literatur daerah sekitar situ, proxy yang kira-kira mungkin kondisinya sama, misalkan hutannya sama gitu. Ternyata di area kajian kita letaknya sekitar 2 kilo ada area hutan lindung dan pernah ada survei tumbuhan di sana. Nah, itu bisa kita pertimbangkan dan kita cantumkan bahwa list tumbuhan tersebut berdasarkan hasil literatur gitu. Asal kita sebutkan saja. Misalkan juga list satwa kita tidak ketemu langsung, itu juga kita sebutkan bahwa ini perjumpaan langsung, ini perjumpaan berupa jejak, berupa tapak, bekas cakaran, atau berdasarkan informasi gitu. Atau jadi informasi sekecil apapun yang dirasa oleh asesor itu valid ya, artinya memang dinilai dari potensi habitatnya ada, misalkan dari wawancara masih ada terenggiling misalkan, kemudian kita lihat oh habitatnya ada, masih cukup, nah itu bisa kita masukkan dan kita kasih keterangan bahwa hasil wawancara misalkan seperti itu. Jadi dari QP pun kalau kita hanya menyantumkan yang kita lihat saja, misalkan hasil pengamatan langsung, itu juga akan ditanya bagaimana potensi satwa yang lain yang tidak ditemukan. Nah, jadi mending kita langsung cantumkan saja gitu. Artinya memang kajian ini kajian yang cukup komprehensif ya, tidak melulu hasil penelitian langsung di lapangan, tapi juga hasil data-data sekunder. Yuk, langsung Mas Bro. Oke, tergantung tadi Rama bilang foto dari internet sebaiknya dihindari karena ada copyright. Nah, bagaimana kalau misalnya asesor menampilkan foto di tempat lain dengan satwa yang sama, tapi untuk laporan di tempat lain? Bagaimana itu? Boleh nggak? Kalau saya selama itu dihasilkan dari sendiri ya Pak ya, itu nggak masalah. Kalau saya pribadi, karena saya juga beberapa kali melakukan hal tersebut. Stok foto saya habis misalkan untuk beberapa jenis, itu saya nggak punya lagi. Ya, saya masukkan lagi foto yang sama, tapi
di lokasi yang berbeda. Karena memang tujuannya adalah mungkin dikasih keterangan mungkin ya. Atau tempat lain. Iya, kalau dikasih keterangan mungkin ya. Atau foto hanya pemanis. Kalau saya melihatnya bahwa itu adalah untuk dokumentasi, tapi biasanya di closing meeting itu akan saya sampaikan bahwa saya melihat jenis ini ada di sini, tetapi foto ini dokumentasinya saya masukkan dari lokasi area kajian yang lainnya gitu. Itu saya sampaikan demikian. Itu clear ya kalau gitu. Iya. Baik, terima kasih. Biasanya kalau di laporan harus kalau sebaiknya yang dari hasil lapangan sih, kalau misalkan yang di badan laporan ya, kecuali mungkin di lampiran sebagai apa, kalau saya sih mending yang hasil, kalau memang nggak ada ya nggak ada. Tapi jarang ditanya misalkan bukti ya, itu sebenarnya lebih ke apa ya, kalau ada dokumentasi itu lebih baik lah, jauh lebih baik. Tapi kalau memang nggak ada, tapi kita memang expert di bagian misalkan biodiversity ya, itu sudah dinilai cukup informasinya. Oke, terima kasih untuk Pak Gatot sekali dijawab pertanyaan. Kemudian berikutnya dari Pak Sugeng nih. Izin, seandainya kita tidak ketemu hewannya ketika pengamatan gitu ya, tetapi kita menemui kotorannya, feces-nya ya, saja, apakah bisa kita tetap cara koordinatnya dengan keterangan feces-nya si hewan tertentu tersebut gitu. Jadi ketemu feces-nya aja, apakah tetap ditandai atau gimana? Silakan. Menggunakan. Ya, kalau namanya perjumpaan ya bisa feses, misal bekas cakaran, ya itu yang kita titikin, yang titik koordinat. Jadi itu pun bukti keberadaan satwa kan. Jadi bukan berarti, ya artinya mungkin dia pernah beraktivitas di situ. Misalkan beruang ya bekas cakaran, ya biasanya saya nitikin gitu. Memang kalau jaraknya dekat-dekat ya cukup misalkan 1 titik ya. Misalkan ada pohonnya dalam jarak 100 meter itu biasanya beruang kan cakarannya banyak di banyak pohon ya, cukup misalkan 1 gitu. Dalam radius lain ada lagi, maka kita titikin. Misalkan ada kotoran harimau, itu juga bisa kita titikin di koordinatnya. Kemudian kita foto misalkan. Oke, intinya semua bisa dijadikan bukti, foto, kemudian dicatat koordinatnya itu sebagai satu bahan temuan ya. Betul. Oke, berikutnya dari Pak Ridwan Maulana, izin bertanya, pada poin 1 tadi, sedikit dibahas tentang HCP Toolkit sebagai panduan HCPA. Apakah HCP Toolkit yang versi 2008 masih relevan atau berlaku jika digunakan untuk kasus pada periode sekarang? Jika tidak, apakah HCP Toolkit 2013 officially menggantikan HCP Toolkit 2008? Monggo. Kalau yang ini kayaknya Pak Cecep deh yang jawab. Ya, Pak Cecep aja yang jawab. Silakan moderator. Monggo moderator dijawab. Jadi HCP Toolkit 2008 itu tidak pernah dicabut atau tidak diberlakukan. Itu masih berlaku sebagai nasional toolkit ya, gitu. Nah, kemudian kita akan memakai mana ketika melakukan asesmen. HCPRN mendorong pakai common guidance karena nanti istilahnya di mereka itu common guidance mau reviewernya siapa gitu ya, mau dari luar, orang bule atau luar negeri dari lokal, itu lebih mudah dipahami karena berlaku untuk umum, common guidance namanya gitu ya. Tapi kita kalau mau pakai toolkit saya juga sekarang nggak masalah. Jadi sering pengalaman penilaian kita juga itu mix, bahkan misalnya untuk HCP 123 HCP 12 kita pakai common guidance, pas 3 itu lebih mudah atau lebih pas kita membahas dengan menggunakan toolkit, ada artinya lebih mudah gitu ya, itu juga nggak masalah terima. Tapi kita harus dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa kita menggunakan 2 guidance. Nah, kemudian di pas HCP 3 disebutkan bahwa untuk HCP 3 kita menggunakan toolkit sebagai toolkit 2008 sebagai referensinya untuk membahas tersebut. Nggak masalah ya, jadi masih berlaku. Nah, kita masih menunggu yang revisinya, toolkit belum juga nih, pada sibuk orang-orangnya. Nah, berikutnya dari Pak Muhammad Firdaus nih, tanya, jika kita temukan jenis RTE contohnya orang utan di areal berupa tua dan sekunder awal, sekunder muda mungkin,
dan tidak terkoneksi ke lanskap hutan yang lebih baik HCS dan lebih luas, area tersebut juga sudah dibayar IRTT dan akan dibuka oleh perusahaan. Bagaimana sikap kita sebagai penentuan areal NKT? Ini NKT-nya nggak boleh dibuka mestinya ya, walaupun di GRTT. Ini confuse sudah nanti. Silakan Rama atau Nanang ya lah. Bapak Cecep lagi kira yang jawab. Jadi Ini ada orang-orang hutannya soalnya. jadi Mas Bro, mau jawab? kalau memang ini saya nggak tahu nih. Ini kita bicara timeline dulu ya, Pak Firdaus gitu. Apakah kajiannya itu dilakukan setelah atau sebelum dilakukan GRTT gitu. Kalau misalkan sudah dilakukan kajian, terus ditetapkan sebagai NKT dan ditemukan tadi kan temukan orang hutan gitu, ya berarti tidak bisa dibuka Pak. Gimana pun juga udah diganti rugi yang harus dibuka gitu. Mau apa aja Mungkin ini dia salah, gitu. ya. Salah Saya strategi kayaknya Pak. Ya ini saya akan nambahkan ya. Berdasarkan guidance, proses yang seharusnya adalah kan sebelum asesmen dilakukan HCP atau HCS ya, itu ada due diligence, disebutnya bab due diligence. Itu adalah unit manajemen, top manajemennya harus berkomitmen untuk moratorium dulu sebelum Dilakukan adanya ICLUP atau Integrated Conservation and Land Use Plan. Ya. Jadi jangan dulu buka-bukaan atau GRTT-an kalau belum ditetapkan secara pasti mana wilayah atau area HCP dan HCS-nya. Saya pikir ini salah langkah, jadi terlalu bernafsu untuk ekspansi. Jadi kasihan itu nanti udah di GRTT nggak dibuka dan rugi juga. Menurut saya ini salah tahapan ya, salah di dalam proses internalnya. Tadi ya saya bilang kalau menurut Medan baiknya tahan dulu, jangan main GRTT-an, baru setelah clear yang boleh dibuka, yang go area baru di GRTT. Itu sih sarannya. Berikutnya dari Pak Haris Limbong. Izin bertanya Pak, jika pada saat penilaian HCP ditemukan jenis-jenis burung pantai migrasi di suatu area unit manajemen, tetapi bukan area kajian penilaian seperti kolam buatan, apakah itu juga dimasukkan sebagai catatan pada penilaian? Silakan siapa yang bantu. Enggak. Ya, sebenarnya sih memang apa ya, burung-burung pantai ini yang penting di situ ada pakan, di situ juga dia akan hadir ya. Jadi kalau misal kolam ini atau mungkin burungnya tidak banyak ya, misalkan memang ada beberapa, jumlahnya hanya sedikit. Biasanya kalau kolam mungkin luasnya berapa gitu kan, hanya mungkin seperti danau atau bahkan lebih kecil dari danau. Nah itu tidak masuk sebagai deliniasi area sebagai area HCV. Jadi artinya dia pun mungkin ke situ mampir gitu kan. Akan tetapi yang menjadi habitat utama umumnya adalah habitat alami ya, misalkan memang daerah banjir, daerah lumpur, biasanya kan dia nyari lumpur. Nah itu dan jumlahnya sebenarnya yang salah satu kunci yang kedua adalah jumlahnya. Jadi memang jumlahnya banyak, terkonsentrasi gitu. Mungkin kalau di kolam jumlahnya hanya mungkin 10-20, nah itu kita sebutkan ada, tetapi kolamnya tidak dimasukkan sebagai area HCV ya. Artinya ya memang dia mungkin pas mampir ke situ atau memang temporal ya. Atau di kondisi dia misalkan ternyata di dekat situ ada daerah utama dia, misalkan hamparan lumpur yang dia mencari makan, kemudian lagi banjir. Nah, biasanya burung itu tetap akan cari makan. Nah, dia akan ke kolam, akan mencari tempat-tempat lain yang relevan. Tapi ketika itu sudah bagus lagi kondisinya, dia akan kembali ke tempat awalnya itu. Kalau burung pantai seperti itu perilakunya, Pak. Oke. Rama, ada tambahan atau langsung saja ke pertanyaan berikutnya? Langsung aja, Pak. Oke ya. Ini cukup banyak yang bertanya, jadi mudah-mudahan sampai ke target jam 12 ya target kita. Dan kalau belum terjawab, mungkin nanti diusahakan dapat pertanyaan secara teks nanti. Ya. Insya Allah. Oke, yang
berikutnya dari Pak Saban ya. Pada bahasan 8 dan 9, tadi poin 8-9, tidak ada HCP 1, 2, dan 3. Survei yang dijumpai di area di luar UM yang berjarak 5 km. Terus pada pengelolaan dan pemantauannya ini menjadi tanggung jawab siapa? UM atau siapa? Gitu. Jadi kalau ada HCP di luar wilayah UM tapi masih di wider landscape 5 kilo, tanggung jawab siapa pengelolaan dan pemantauannya? Gitu. Ya, kalau untuk di luar areal kajian, Pak, itu masuknya adalah KBKT ya, jadi kawasan bernilai konservasi tinggi. Jadi untuk pengelolaannya itu diserahkan kembali pada status atau fungsi dari kawasan tersebut. Misalkan di luar itu, di dalam kajian lanskap kita ada sedikit areal dari HOB gitu. Nah, kita secara NKT 1 itu kita menemukan areal HOB itu, masukkan areal HOB itu sebagai NKT 1 atau areal yang kawasan yang memiliki kawasan yang bernilai konservasi tinggi gitu. Nah, tetapi dalam laporannya, dalam pengelolaannya itu diserahkan kembali pada pengelolanya. Nah, yang perlu kita tuliskan di laporan adalah untuk mengadmit bahwa lokasi kajian batas lanskap yang sedang kita lakukan itu terdapat areal atau kawasan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi ada keberadaan kawasan tersebut atau areal-areal penting tersebut, diceritakan kembali, dianalisis, diceritakan kembali, didistribusikan kembali apa saja yang ada di dalam kawasan isi dari kawasan tersebut gitu. Jadi intinya tidak dikelola oleh UM, Pak. Jadi Betul. ya kalau memang statusnya kebun lain misalkan ya dikelola oleh kebun yang ada, atau misal statusnya hutan lindung atau hutan masyarakat ya pengelolanya adalah hutan masyarakat. Jadi UM mengelola yang ada di dalam izin lokasi atau HGU atau lainnya. Ya. Oke, saya tambahkan ya. Bisa jadi di dalam rekomendasi asesor dalam pengelolaannya itu kerjasama dengan tetangganya, itu misalnya sawit juga bisa aja itu koordinasi. Itu pun kalau mau ya mereka ya. Kalau ternyata mereka bukan anggota RSPO dan tidak juga punya komitmen terhadap HCV ya nggak bisa juga. Tapi bisa seperti itu. Kalau ternyata di the wider landscape-nya adalah kawasan hutan lindung atau misalkan hutan produksi, ya bisa juga itu nanti koordinasi pengelolaannya bisa dengan instansi terkait. Ya. Itu di rekomendasinya bisa seperti itu. Tapi nanti dalam realisasinya sebenarnya tanggung jawab unit manajemen hanya di wilayah unit manajemen. Tapi kalau komitmennya kuat, mungkin bisa berkoordinasi. Karena nanti ada bahasan lintas sektoral itu ya, koordinasi lintas sektoral. Betul. Dengan pemerintah setempat bisa koordinasi. Oke, itu kemudian berikutnya dari Pak Ridwan Maulana lagi, seberapa penting peer review atau penilaian sejawat dalam HCVA jika HCVA tidak mengcover part tersebut, apakah HCVA tersebut bilang tidak lengkap? Begini ya Pak Ridwan ya, sekarang ini udah berlaku ALS ya, Assessor License Scheme. Jadi untuk hasil-hasil penilaian HCV yang untuk komplain terhadap RSPO, apalagi ini untuk pembukaan baru, maka itu harus direview oleh HCVRN. Ada quality panel di sana. Jadi tidak seperti dulu ada peer review atau independent reviewer yang akan mereview laporan, tapi sekarang harus masuk ke dalam skema ALS. Jadi direview oleh quality panel yang ditunjuk oleh HCVRN. Ada skemanya tersendiri. Prosedurnya silakan nanti dipelajari, browsing di website HCVRN. Nah, kalau yang peer review saja, itu biasanya untuk lokasi-lokasi yang tidak untuk pembukaan baru dan tidak diwajibkan oleh RSPO sesuai dengan requirement-nya.
untuk di-review melalui skema ALS. Itu bisa. Ya, halo. Pak Cecep ini ya? Freeze kayaknya, freeze. Hilang sinyal. Halo Pak Cecep. Ya, bisa dilanjutin Mas Nana, Mas Rama. Ya. Ya. Lanjut ke Ini dari Mas Ari Medidit. Untuk kajian desktop, apakah ada batasan tahun pada kajian sebelumnya? Misal jika hanya ada data penelitian tahun 80, apa bisa kita jadikan dasar? Siapa Mas Bro? Apapun informasi yang tersedia atau referensi yang tersedia pada saat desktop analisis gitu ya, itu bisa kita jadikan referensi. Tetapi bagusnya kalau ada informasi terbaru ya perlu kita masukkan juga tentunya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya itu kita jadikan bukan baseline ya, tapi reference saja gitu. Artinya nanti kalau misalkan kita ada kegiatan wawancara, misalkan kita wawancara dengan pihak BKSDA atau dengan pihak teman-teman dari NGO atau LSM terkait dengan jenis atau satu RTA tertentu, nah itu perlu kita klarifikasi lagi referensi yang kita punya gitu ya. Dan mungkin itu hanya biasanya kontekstual ya kalau yang sifatnya nggak update. Selebihnya biasanya update. Kalau terkait dengan lokasi mungkin saja dari tahun lama, bahkan di BKSDA Sumatera Utara itu mereka memasukkan informasi-informasi dari sejak zaman Belanda di websitenya mereka gitu. Jadi menarik gitu ketika kita mengetahui informasi tersebut gitu. Nah, mungkin ini kalau sebagai justifikasi bahwa keberadaan satwa, misalkan kalau dulu harimau Jawa misalkan ada tahun 80, sekarang kan udah nggak ada. Nah, itu sebenarnya untuk justifikasi potensi satwa ya kalau bisa yang tahun terkini. Jadi kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa kita bawa dan kita konfirmasi lagi seperti yang disebutkan Mas Rama gitu. Memang kalau jadi referensi kuat yang tahun terbaru ya, misalkan referensi laporan atau sebagainya. Tapi tidak hanya itu, kita bisa berwawancara juga dengan masyarakat terkait apa ya, memang dulunya mungkin ada, misalkan ternyata sekarang udah nggak ada gitu. Misal tadi ya tahun 70-80 misalkan harimau Jawa ada di mana, ujung kulon misalkan. Ternyata pas kita cari sudah tidak ada kan, mungkin sudah tidak ada, tidak dijadikan sebagai area ACV. Seperti itulah. Betul. Oke. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ini ada waktu 2 menit lagi ya, sementara ada beberapa pertanyaan. Cuman tadi saya sempat terputus sehingga saya sempat terputus, jadi chatnya hilang. Silahkan Rama atau Nanang dipilih yang bisa 2 menit ini. Pertanyaannya yang paling relevan dengan materi. Nanti yang lainnya mungkin bisa, saya nggak tahu, nanti mau jelasan texting untuk jawab secara teks melalui media apa. Silakan. Ini kayaknya tinggal 2 lagi sih yang belum dijawab karena nanti di bawah di Hilma pertanyaan kita tutup sampai di batas chat ini ya. Oke. Itu dari kita jawab semua ya. Ada dari Mas Devri. Ini berapa lamakah CV assessment berlaku dan berapa lamakah mesti direview kembali? Kalau misalkan di di RSPO itu kalau nggak salah aturannya itu 3 tahun sekali kita harus update and review untuk keberadaan areal HCV-nya gitu. Tetapi kalau misalkan terkait dengan kajian biodiversity-nya, sebenarnya itu masuk ke laporan RKL RPL ya. Jadi bisa 6 bulan sekali. Manmon monitoring HCV. Manajemen dan monitoring HCV itu paling lama 6 bulan sekali. Ya. Jadi sejauh datanya selalu update sebenarnya ya tidak perlu direview karena kita dalam prosesnya sudah memantau, sudah mengamati, sudah mengamankan nilai yang ada. Nah itu kalau laporannya lengkap, runut ya tidak perlu direview. Mungkin
perlu waktu yang lama lagi ya, mungkin 10 tahun atau lain sebagainya. Ya, intinya gini, selama pemilik standarnya RSPO kalau di sawit ya, atau di hutan FSC, itu tidak mempersyaratkan adanya kajian baru lagi, ya tidak harus. Ya. Kalau misalnya ternyata RSPO mewajibkan, misalnya ada kajian baru lagi, ya mau nggak mau ya. Biasanya itu kan nanti dijadikan temuan oleh auditor RSPO-nya ya. Ini kalau dalam konteks sawit. Jadi semua dikembalikan pada pemilik standar atau pembangun standar. Kalau di sawit itu RSPO, dia nanti memperlakukan seperti apa. Jadi tidak secara spesifik. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir itu dari pemaparan materi yang disampaikan penting sekali analisis data dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Person yang menganalisa menjadi poin penting. Apakah diperlukan keahlian khusus untuk menganalisanya? Nah, Nang, monggo Nang. Sebenarnya keahliannya ya misalkan biodiversity ya memang harus menguasai bidang di biodiversity misalkan. Jadi nggak perlu keahlian khusus. Jadi kita tahu justifikasi. Jadi sebenarnya di laporan itu untuk memperkuat bahwa kita ahli di bidang itu adalah di laporan itu ada namanya CV, lampiran CV. Nah biasanya itu menjadi poin penting yang direview karena kalau misalkan ini basicnya bukan biologi atau untuk kehutanan misalkan, tapi sebagai asesor CV1. Tapi kita menunjukkan bukti lain, misal pelatihan dan lain sebagainya, pengalaman. Nah itu harus dicantumkan gitu. Jadi justifikasi keahlian kita itu kita cantumkan secara baik di CV. Makanya kadang CV juga penting ya untuk kita cantumkan sebaik-baiknya bahwa yang justifikasi terhadap misalnya CV1 biodiversity itu memang orang yang memang ahli di bidangnya. Yang mempunyai pengetahuan. Ya, betul. Nah, itu adanya di CV. Biasanya CV juga direview. Misalkan kalau sosial biasanya ini orang biodiv misalkan ternyata mengenalkan analisis sosial misalkan. Jadi apa bukti pelatihan sosial misalkan untuk yang kalau pernah yang dilakukan itu untuk sosial itu. Pernah ada review seperti itu. Lanjut. Ya, mungkin kalau dari chatnya nih kata Hilma, pertanyaannya kita tutup sampai di batas chat yang pertanyaan terakhir tadi ya. Sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Soima juga. Berapa tahun ke belakang data temuan dapat digunakan? Tapi saya rasa itu sudah terjawab tadi ketika kita membahas review ya dan laporan RPL atau Manmon, manajemen monitoring. Tahun berapa data temuan dapat digunakan? Oh, atau mungkin itu yang sama dengan penjelasan yang pertanyaan Mas Ari tadi, Mari Bedidit bahwa literatur untuk juga, sebelum betul. Kita itu ya sebaiknya yang terbaru kalau memang itu sebagai dasar perjumpaan ya. Nah, karena kalau yang tahun 80 atau yang sudah lama misalkan sudah tidak relevan atau habitatnya sudah hilang, nah itu perlu dikonfirmasi. Nah itu kalau misalkan tadi seperti daftar jenis tumbuhan, misalkan kita tidak punya ahli tumbuhan ya harus menggunakan laporan-laporan terkini misalkan di area sebelahnya atau apa. Tapi harus kita cantumkan bahwa referensinya dari laporan ini misalkan. Ya, oke, intinya sih mungkin jadi kalau saya dapat simpulkan juga tergantung kondisi ekologis area kajiannya ya. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan mungkin dari tahun ke tahun. Katakan tahun 80 begitu, sekarang juga masih begitu ya. Dan itu mungkin hanya di taman nasional atau hutan lindung gitu ya. Tapi kalau area produksi sawit pasti berubah lah ya. Jadi mungkin kondisinya sudah banyak berubah, jadi tidak relevan lagi kita menggunakan data tahun 80-an atau 90-an. Berubah ya. Oke. Iya Pak, mungkin itu aja tadi. Ya. Kita terima kasih pertanyaan sampai situ. Ya. Oke, terima kasih narasumber ya, Rama dan Nanang, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi atau sharing session dari I Know, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada yang hal kurang berkenan atau yang masih kurang yang kami sampaikan. Juga tidak ada konsumsinya nih, minuman nggak ada di sini, menyediakan sendiri. Nah, untuk itu kami mohon maaf.
Nah, untuk itu mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di sesi-sesi diskusi berikutnya dan akan semakin menarik mungkin sesi-sesi berikutnya dan stay tune terus dengan channelnya I Know yang dipandu Hilma. Hilma, mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian. Terima kasih atas segalanya, atas sesi ini. Saya kembalikan ke Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep, Mas Rama, Mas Nanan, dan semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan terjawab. Walaupun nanggung sih ya, pertanyaan dikit lagi, tapi bolehlah nanti dijawab di sesi lainnya. Atau mungkin nanti Mas Nanang sama Mas Rama mau merekord video sendiri juga boleh. Dilempar ke grup juga boleh gitu. Nah, seperti biasa, kita kan selalu ada sesi foto bareng nih sebelum selesai acara. Boleh dong rekan-rekan dinyalakan dulu videonya. Jaga jarak ya Hilma ini. Iya. Harus jaga jarak ya. Pakai masker. Masker jangan lupa. Nanti bisa juga dibantu untuk spread the news. Kasih tahu teman-temannya bahwa ada acara kita ikuti hari ini, di tag di Instagram @remarkasia. Kita mulai foto, ini kita ada 3 lembar. Oke ya, yang halaman pertama dulu, semuanya senyum aja, senyum dan crash. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Wow, oke. Adakah yang, lagi satu kali lagi, yang halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Adakah di sini yang berulang tahun hari ini? Namanya Septa. Kalau enggak, sebelum semuanya ditutup, tolong dinyalakan kameranya saja yang ulang tahun bulan September deh, yang ulang tahun bulan September. Yang ulang tahunnya bukan bulan September, silahkan dimatikan. Kita kasih selamat untuk orang-orang September. This is your month. Apa saja kah mereka? Aku nyala tapi bukan September. Ya, boleh nyala, nggak apa-apa. Mas Rama, Pak Cecep, Mas Nanang, Bu Santi nyala, sok silakan. Si Armin ulang tahun nih, Armin. Pak Agung ulang tahun ya. Bulan depan siapin kadonya ya. Oh iya, bulan depan kita nggak usah ada sesi I Know ya. Oke. Ini terus mau diapain? Selamat ulang tahun para Septemberian. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Happy birthday everyone. Stay safe, stay healthy, happy. Terima kasih sudah join dan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi membantu rekan-rekan sekalian dalam bekerjanya. Link formulir e-certificate sudah saya share di chat box, silakan diisi. And see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Hilma. Kalau banyak info yang kurang tepat. Willy ulang tahun, Willy. Gak ada ulang tahun, Mas. Jangan ulang tahun terus, Mas. Mau jadi asesor biodiv apa sosial nih? Rumah ikut yang suara teman medis itu suaranya, Mas. Mantap. Terus ada juga bisa susun kampung. Oke, saya N ya. Bye.